Hai Sobat Info, salam sehat semua, selamat bertemu kembali dengan Biang Info Channel. Channel tentang info-info menarik dan unik seputar dunia sepak bola. Silahkan terlebih dahulu klik like, subscribe dan klik loncengnya agar selalu mendapat update dari Biang Info. Simak selalu videonya sampai habis ya sobat, supaya tidak gagal paham. Selain bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga diagendakan tampil dalam ajang Piala Asia 2023. Kualifikasi babak pertama Piala Dunia akan dimulai di 12 Oktober 2023, sedangkan Piala Asia akan berlangsung di Qatar, mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Untuk gelaran Piala Asia, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Sedangkan untuk kualifikasi Piala Dunia, Indonesia akan masuk dalam grup F bersama Irak, Vietnam, Filipina, setelah berhasil melawan Brunei Darussalam. Menariknya dalam dua gelaran tersebut, Timnas Indonesia akan bertemu kembali dengan dua tim yang sama, yaitu Irak dan Vietnam. Rivalitas yang mengemuka terlihat datang dari Timnas Jepang, Irak dan Vietnam. Hal ini dapat tergambar dari pandangan media-media negara tersebut terhadap Timnas Indonesia, termasuk opininya atas program naturalisasi pemain dan persiapan yang dilakukan Timnas Indonesia. Berikut opini media-media Jepang, Irak dan Vietnam, berkaitan dengan Timnas Indonesia. Media Jepang, Football Tribe. Football Tribe, salah satu media Jepang menyoroti perihal pemain naturalisasi yang memperkuat Timnas Indonesia. Menurut mereka, strategi naturalisasi ini bisa membuat Timnas Indonesia jadi salah satu kekuatan di Piala Asia 2023. Media Jepang tersebut menyoroti langkah ahli strategi asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang disebut-sebut masih membutuhkan beberapa pemain naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Menghadapi dua agenda besar, Piala Asia dan Piala Dunia, Shin Tae-yong tentu butuh banyak pemain berkualitas untuk mengisi skuadnya. Strategi naturalisasi PSSI, induk sepak bola Indonesia jelang Piala Asia 2023, rupanya jadi perhatian tersendiri bagi media negara Jepang. Football Tribe, yang menulis judul ulasannya, PSSI saat ini sedang mempercepat proses naturalisasi pemain yang bermain di Eropa. 6 pemain dikabarkan akan memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Media Jepang itu kemudian memperinci, sejumlah pemain yang memiliki akar keluarga di Indonesia, yang kabarnya akan dinaturalisasi PSSI, seperti bek Venezia, Jay Itzes, Tom He, Mes Hilders, Ilyas Alhaf, Ragnar Oratmangun, bahkan ada nama Emil Audero. Menurut media Jepang itu, dengan strategi naturalisasi, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia meraih hasil maksimal di Piala Asia 2023. Strategi naturalisasi ini mengesankan bahwa mereka mulai khawatir akan kekuatan dan mewaspadai Timnas Indonesia pada pertandingan melawan Timnas Jepang yang akan menjadi lebih sulit. Indonesia berada di peringkat 150 FIFA, terbawah di antara negara lain di grup D, tetapi bakat individu pemain mereka cukup kuat dan mereka bisa menjadi lawan yang sulit, ungkap Football Tribe mengakhiri. Media Vietnam, HO 247. Kesombongan bercampur kecemasan, mulai tergambar dari publik Vietnam, terkait Timnas Indonesia, calon lawan mereka, yang berpeluang saling duel di dua ajang penting, kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Hal itu tergambar dari sorotan media Vietnam yang menyoroti kekuatan Timnas Indonesia menghadapi dua ajang tersebut, yang berencana untuk memiliki pemain naturalisasi baru. Mereka bahkan menilai bahwa skuad Garuda sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Indonesia punya rencana mengerikan untuk pertandingan melawan Vietnam. Tulis judul dalam artikel HO 247. Media Vietnam, Soha. Media Vietnam lainnya, Soha, dalam tulisannya memprediksi, Indonesia akan lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia dan bergabung di grup F dengan berhasil membungkam Brunei pada babak pertama kualifikasi. Namun selanjutnya, media tersebut menilai dengan sombongnya, kehadiran Indonesia justru bukan merupakan ancaman besar bagi Vietnam. Menurut Soha, Vietnam tetap memiliki peluang besar untuk lolos meski segrup dengan Indonesia. Soha berkaca pada keberhasilan Vietnam, yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 4 tahun lalu. Kini, Soha meyakini tim Asia Tenggara seperti Filipina dan Indonesia, kembali bisa menjadi lumbung poin bagi Vietnam.
Dengan demikian, peluang tim Vietnam dinilai relatif tinggi. Vietnam dengan percaya diri bisa menghadapi Filipina dan Indonesia. Jika bisa mendapat banyak poin melawan dua lawan ini, pintu ke babak selanjutnya akan terbuka untuk Vietnam. Tambah Soha. Inside to out, fantastic stuff. Van Dijk with their first points. Media Irak, Irak Football Podcast. Media Irak, Irak Football Podcast, sombong pamerkan rekor timnas Irak yang tak pernah kalah lawan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023, dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya rekor tak pernah kalah dari timnas Indonesia, media Irak ini juga menyebut bahwa timnas Irak tak pernah kalah lawan Vietnam. Setelah hasil drawing itu diumumkan, media Irak, Irak Football Podcast, memamerkan statistik pertemuan timnas Irak kontra tim-tim dari grup F. Di antaranya, lawan timnas Indonesia dalam 6 pertemuan terakhirnya, dengan catatan 5 menang dan 1 imbang. Dan dengan Vietnam, Irak pernah bertemu sebanyak 4 kali, menang 3 kali dan imbang 1 kali. Irak Football Podcast memamerkan betapa superiornya timnas Irak dalam rekor pertemuan melawan Vietnam dan timnas Indonesia. Sementara itu, untuk Filipina serta Brunei Darussalam, belum pernah bertemu dengan tim berjuluk Lions of Mesopotamia. Rekor head-to-head Irak melawan mereka di babak 2 kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Tulis Irak Football Podcast di akun Twitternya, @IrakFootballPod. Persiapan mengarungi kompetisi Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia mendatang, timnas Irak bakal membawa 27 pemain. 17 pemain diantaranya adalah yang bermain di luar negeri, yang dipanggil oleh pelatih Irak asal Spanyol, Jesus Casas Garcia, untuk jadi tulang punggung timnas Irak, termasuk wonderkid Manchester United, Zidane Iqbal. Nampaknya, timnas Irak bakal dipenuhi oleh pemain-pemainnya yang berkarir di luar. Ini merupakan jumlah terbanyak, Irak memanggil pemain Irak yang berkarir di luar, sepanjang sejarah. Skuad penuh pemain luar ini, bisa jadi gambaran skuad Irak di Piala Asia 2023, Januari 2024 mendatang. Ini jadi sinyal buat lawan-lawan mereka di grup D Piala Asia dan grup F kualifikasi Piala Dunia, termasuk timnas Indonesia. Nah, bagaimana sobat? Informasinya menarik bukan? Jangan lupa komen dan nantikan terus video menarik dari Biang Info. Terima kasih.